Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia dikenal sebagai negara agraris, yang mana sebagian besar masyarakatnya bekerja pada sektor pertanian. Pertanian di Indonesia memiliki peran yang sangat penting. Selain sebagai sumber penghasilan, pertanian pun dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan juga papan. Namun, di era sekarang, populasi penduduk semakin meningkat, dan ketersediaan lahan untuk sektor pertanian pun semakin berkurang, sehingga kebutuhan penduduk tidak dapat terpenuhi dengan maksimal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan impor. Meskipun Indonesia merupakan negara agraris, kegiatan impor bahan pangan pada sektor pertanian pun tidak dapat terelakkan. Salah satunya adalah impor beras. Selama kurang lebih 3 tahun terakhir, impor beras ini telah menjadi perdebatan, baik di kalangan petinggi negara maupun di kalangan masyarakat umum. Sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang ketentuan ekspor dan impor beras, di mana pada pasal 15 telah dijelaskan bahwasannya kegiatan impor beras hanya dapat dilakukan untuk tujuan seperti kepentingan umum, hibah, dan keperluan lain. Seperti dalam kegiatan impor beras di tahun 2018, tepatnya di bulan Januari, Kementerian Perdagangan Enggar Tias Tolukita mengumumkan kebijakan bahwa Indonesia akan melakukan impor beras sebanyak 500.000 ton, di mana hal tersebut guna untuk menjaga stok beras di Indonesia, dan di saat itu pula harga beras di pasaran melonjak, serta pada tahun 2017 produksi beras pun meleset dari target. Pada tanggal 15 Mei 2018, tahap kedua impor beras sebanyak 500.000 ton pun direalisasikan, dan pemerintah memberikan waktu atau rentang waktu kepada Bulog dimulai dari bulan April hingga bulan Juli 2018. Pada Maret 2021, muncul wacana bahwa pemerintah ingin mengimpor beras sebanyak 1 juta ton. Rencana impor beras ini sebagai upaya pemerintah untuk menjaga stok beras di sepanjang tahun 2021. Selain itu, ini menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas pangan di tengah masa pandemi saat ini. Impor beras 1 juta ton itu akan dibagi menjadi 2, 500.000 ton beras sebagai cadangan pasokan beras pemerintah dan 500.000 ton lainnya sesuai dengan kebutuhan Bulog. Masalah impor beras ini nampaknya menimbulkan banyak perseteruan di kalangan petinggi negara, mulai dari pengakuan Kemendak soal tambahan izin impor dalam 3 tahap penolakan Kementan, hingga sikap panas dingin Bulog sebagai operator impor yang bersikukuh enggan mengimpor beras dengan dalih kecukupan beras. Enggar Risto selaku Menteri Perdagangan, pengungkapan kebijakan impor diambil berdasarkan hukum pemerintahan dan penawaran, sementara Buas sebagai Direktur Utama Bulog kerap mengisyaratkan keengganan mengimpor beras dengan alasan keberpihakan kepada produksi beras petani. Meski demikian, pada akhirnya Bulog telah mengajukan perpanjangan impor hingga 3 kali untuk menyelesaikan penugasan pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang ketentuan ekspor dan impor beras. Pasal 16 ayat 1, bahwasannya impor beras untuk keperluan umum hanya bisa dilakukan oleh perusahaan umum Bulog. Masyarakat tentu saja menolak dengan keras kebijakan ini karena dianggap tidak pas dilakukan di tengah masa pandemi saat ini dan juga di tengah ketersediaan beras di Indonesia dan panen raya. Gelombang penolakan pun disuarakan oleh aktivis petani dan juga oposisi. Rencana impor ini telah melukai dan memberikan dampak besar bagi petani-petani kecil. Selain itu, kebijakan ini akan menggerus harga gabah milik petani dan akan merugikan petani itu sendiri serta para pedagang beras. Dalam laman resmi Presiden Republik Indonesia yang diunggah pada Maret 2021 silam, Presiden Joko Widodo telah memastikan bahwa beras impor tidak akan masuk ke Indonesia hingga Juni 2021. Presiden menegaskan bahwa beras petani akan diserap oleh Perum Badan Urusan Logistik atau Bulog pada panen raya mendatang. Serta Kementerian Keuangan sudah diperintahkan untuk menyiapkan anggaran yang diperlukan untuk penyerapan beras petani lokal.
Dilansir dari CNN Indonesia, selain jaminan dari Presiden Joko Widodo, Kementerian Perdagangan yakni Muhammad Lutfi pun menegaskan bahwasanya kegiatan impor tidak akan dilakukan oleh pemerintah saat adanya masa panen raya di Indonesia. Hal ini juga memprioritaskan penyerapan gabah atau padi yang ada di dalam negeri. Juga, Kementerian Perdagangan menegaskan bahwasanya kegiatan impor beras ini tidak akan merusak atau menghancurkan harga beras para petani lokal di Indonesia. Pemerintah harus bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di hulu produksi beras itu sendiri, yakni produksinya harus ditingkatkan dengan kualitas yang lebih baik. Lalu, harus dijamin pula apakah sarana produksi itu sudah memenuhi harapan atau belum. Impor beras yang hendak dilakukan ketika memasuki panen raya ini dirasa kurang pas, apalagi di kondisi pandemi yang berkepanjangan seperti saat ini. Pemerintah seharusnya memprioritaskan penyerapan beras-beras yang ada di petani lokal daripada melakukan impor dari negara asing dengan tujuan untuk mensejahterakan perekonomian rakyat-rakyat kecil.